Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, selamat datang di video pembelajaran matematika tentang relasi dan fungsi untuk kelas 8 SMP bab 3. Dengan saya, Razifa Syufki Zulaifiyah, yang akan membantu kalian dalam memahami materi relasi dan fungsi ini. Selamat belajar. Pada bab relasi dan fungsi, terdapat 4 subbab yang akan kalian pelajari dalam 4 pertemuan. Pertemuan yang pertama, kalian akan mempelajari tentang bentuk penyajian relasi. Pertemuan kedua akan mempelajari tentang ciri-ciri fungsi. Pertemuan ketiga akan mempelajari tentang bentuk penyajian fungsi. Dan pertemuan keempat akan mempelajari tentang korespondensi satu-satu. Di pertemuan pertama ini, langsung saja kita akan membahas terkait bentuk penyajian relasi. Subbab pertama, memahami bentuk penyajian relasi. Untuk memahami apakah itu relasi, bisakah kalian memahami bagan silsilah berikut? Bagan berikut adalah silsilah keluarga Bapak Maduri dan Ibu Marhawi. Bapak Maduri menikah dengan Ibu Marhawi dikaruniai 4 orang anak. Anak yang pertama adalah Sulastri menikah dengan Adim. Anak yang kedua Idris menikah dengan Mai. Anak yang ketiga Halim menikah dengan Ririn. Dan anak yang keempat Thohir menikah dengan Fatimah. Pasangan pertama dikaruniai 1 orang anak yaitu Wafi. Pasangan kedua dikaruniai 3 orang anak yaitu Faisal, Aluh, dan Rizky. Pasangan yang ketiga dikaruniai 2 orang anak yaitu Alvin dan Najwa. Pasangan yang keempat dikaruniai 1 orang anak yaitu Suci. Berdasarkan bagan silsilah keluarga tadi, mari kita sajikan dalam bentuk himpunan. Misalkan himpunan A yang merupakan anak dari Bapak Maduri dan Ibu Marhawi beranggotakan Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Dan misalkan B yang merupakan cucu dari Bapak Maduri dan Ibu Marhawi yang beranggotakan Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Jika kedua himpunan dihubungkan satu sama lain, maka akan terbentuk hubungan keluarga. Itulah yang dinamakan relasi. Jadi, kata untuk menghubungkan dua himpunan yaitu himpunan A dan himpunan B adalah himpunan A merupakan orang tua dari himpunan B dan himpunan B merupakan anak dari himpunan A. Bagaimana? Sudah paham apa itu relasi? Kalau gitu, langsung kita lanjut ke cara penyajian relasi. Bagaimanakah cara menyajikan relasi? Relasi dapat disajikan dengan 3 cara. Yang pertama, yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Yang kedua, dengan diagram panah. Dan yang ketiga, dengan diagram kartesius. Bagaimana cara penyajiannya? Langsung kita lanjut pada contoh. Penyajian relasi yang pertama adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Masih seputar keluarga Bapak Maduri dan Ibu Marhawi yang kita misalkan dengan himpunan A beranggotakan Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Himpunan B beranggotakan Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Maka himpunan pasangan berurutannya adalah kita pasangkan satu persatu himpunan A ke himpunan B. Yang tadi relasinya merupakan relasi keluarga. A adalah orang tua dari B dan B merupakan anak dari A. Jadi, seperti yang kita ketahui berdasarkan bagan tadi bahwasanya Sulastri memiliki 1 orang anak yaitu Wafi. Maka pasangan pertama adalah Sulastri dan Wafi. Kemudian Idris memiliki 3 orang anak yaitu Faisal, Alu, dan Rizky. Maka pasangan berikutnya adalah Idris Faisal, kemudian Idris Alu, lalu Idris Rizky. Halim memiliki 2 orang anak yaitu Alvin dan
dan Najwa, maka pasangan berikutnya adalah Halim Alvin, kemudian Halim Najwa. Dan yang terakhir adalah Thohir memiliki satu orang anak yaitu Suci, maka pasangan selanjutnya adalah Thohir dan Suci. Maka pasangan berurutan yang dapat dibentuk dari hubungan antara himpunan A ke himpunan B adalah 7 pasangan berurutan. Sampai di sini sudah paham? Langsung kita lanjut ke penyajian relasi yang kedua. Cara penyajian relasi yang kedua adalah dengan menggunakan diagram panah. Pertama-tama kita akan membuat diagram terlebih dahulu. Untuk diagram himpunan A beranggotakan Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Untuk diagram himpunan B beranggotakan Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Pada dua diagram kita akan beri titik-titik yang nantinya akan dihubungkan dengan menggunakan garis panah. Himpunan A ke himpunan B mempunyai relasi hubungan keluarga, yaitu orang tua dan anak. Maka untuk menyajikan relasi dengan menggunakan diagram panah, kita perlu memasangkan satu persatu dari himpunan A ke himpunan B. Seperti yang kita ketahui dari diagram bahwasanya Sulastri memiliki satu orang anak yaitu Wafi, maka kita akan hubungkan dengan garis panah berwarna merah. Kemudian Idris mempunyai 3 orang anak yaitu Faisal, Alu, dan Rizky. Kita hubungkan satu persatu dengan menggunakan garis panah berwarna orange. Lalu Halim memiliki 2 orang anak yaitu Alvin dan Najwa. Kita hubungkan dengan garis panah berwarna hijau satu persatu. Dan yang terakhir yaitu Thohir memiliki 1 orang anak bernama Suci. Kita hubungkan dengan garis panah berwarna ungu. Itu tadi adalah diagram panah dari relasi hubungan himpunan A ke himpunan B yang merupakan relasi keluarga. Untuk perbedaan warna hanya memudahkan kalian dalam memahami perbedaan hubungan antara himpunan A ke himpunan B. Sampai di sini paham? Mudah bukan? Kalau begitu, kita akan melanjutkan ke cara penyajian relasi yang ketiga. Penyajian relasi yang ketiga adalah dengan menggunakan diagram Kartesius. Kalian pasti pernah mempelajari kan bagaimana cara menyajikan diagram Kartesius? Nah, kedua himpunan yaitu A dan B yang sudah kita misalkan tadi, kita akan sajikan dalam bentuk diagram Kartesius. Pertama-tama, kita akan membuat koordinat Kartesiusnya terlebih dahulu dengan koordinat X yaitu himpunan A, koordinat Y yaitu himpunan B. Mari kita masukkan data-data anggotanya. Untuk himpunan A yaitu Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Himpunan B yaitu Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Setelah itu kita akan menghubungkan satu persatu anggota himpunan A ke himpunan B dengan menggunakan titik-titik. Yang pertama, Sulastri memiliki 1 orang anak, kita hubungkan keduanya dengan menggunakan titik berwarna merah. Lalu Idris memiliki 3 orang anak, kita hubungan dengan titik berwarna orange yaitu Idris Faisal, Idris Alu, kemudian Idris Rizky. Halim memiliki 2 orang anak yang akan kita hubungkan dengan titik berwarna hijau, Halim Alvin, Halim Najwa. Dan yang terakhir, Thohir memiliki 1 orang anak yaitu Suci. Kita akan menghubungkan dengan titik berwarna ungu. Itulah cara menyajikan himpunan dengan menggunakan diagram Kartesius. Mudah bukan? Sampai di sini paham? Setelah kalian memahami apa itu relasi, cara penyajian relasi, maka untuk lebih memahami terkait relasi, ayo amati tabel berikut. Tabel berikut adalah tabel yang berisikan contoh-contoh relasi dan contoh bukan relasi.
Silahkan kalian amati tabel tersebut, kemudian mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan untuk lebih memudahkan pemahaman kalian. Mari memahami apa itu relasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah anggota himpunan A selalu dipasangkan dengan anggota himpunan B? Ada yang tahu? Jawabannya adalah tidak selalu. Karena terdapat satu contoh yang tidak memiliki hubungan, yaitu seperti contoh nomor 5 yang merupakan himpunan kosong. Pertanyaan yang kedua, mengapa himpunan kosong merupakan contoh relasi? Karena walaupun kedua himpunan tidak memiliki hubungan, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Maka himpunan kosong juga merupakan contoh dari relasi. Lantas pertanyaan yang ketiga, apa itu relasi? Memahami definisi relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah himpunan bagian dari A cross B. Sampai di sini sudah paham? Tidak terasa kita sudah mempelajari materi pertemuan 1 dengan tuntas. Dan untuk lebih memahami materi yang telah kita pelajari hari ini, saya akan memberikan PR kepada kalian. Ada 5 nomor, silahkan dikerjakan di buku tulis masing-masing, kemudian difoto dan dikirim ke email saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya melalui WhatsApp atau email yang sudah saya cantumkan di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran materi relasi ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan mohon maaf apabila ada salah ucapan maupun perbuatan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.